Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbulan. Tanpa sengsara mlebu swarga. Tanpa sengsara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin. Ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin. Ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya. Ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin. Ya Allah ya Fatah. Ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ila hadratina Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ahli baiti wal anbiya wal mursalin wal anbiya wa syahidis sholihin wal ulama wal musannifin wa jami'al malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil muallif hadzal kitab wa ahli baiti wa dhurriyyati wa may yu'inu ala nashri hadzal kitab bil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bislam dina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah masjid besar Nurul Muttaqin ingkang dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat beriktikaf di dalam masjid, bersilaturahim, kemudian sekaligus mengkaji ilmu yang mana menjadi salah satu ilmu yang fardu untuk kita pelajari, yaitu adalah mempelajari ilmu yang berhubungan dengan sah atau tidaknya sholat atau sah atau tidaknya ibadah. Sebagaimana wudu itu hukumnya, hukum asalnya wudu itu sunnah. Namun karena wudu menjadi syarat agar sahnya sholat fardu, maka wudu hukumnya menjadi wajib. Nah, jadi hukum asalnya itu sunnah. Cuman kalau dipakai untuk menjadi syarat sholat, yang mana sholat itu fardu, maka wudu itu menjadi wajib. Nah, termasuk ilmu ini ya, niki wajib, bahkan wajib untuk kita pelajari. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari ilmu fikih yang dasar-dasar itu yang berhubungan dengan sah atau tidaknya sholat, ya, itu yang kemudian menjadi standar ibadah kita selama hidup ini, apakah betul-betul sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu syariat atau belum. Makanya seseorang itu nuntut ilmu mulai lahir sampai mati ini salah satu. Ya, kalau nggak iso nuntut ilmunya, kalau tidak bisa membaca karena mungkin usia yang sudah mulai sepuh, ya, atau mata yang sudah mulai rabun, maka menuntut ilmunya dengan mendengarkan ngaji. Baik itu lewat radio, lewat media, lewat televisi, ngrungokno. Lek gak iso maca ngrungokno. Nah, pun bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan materi bab toharo atau bab bersuci. Apa itu bersuci? Terus toharo itu secara makna kalimat bahasa itu bermakna bersih, toharo ini. Adapun secara syariat atau secara istilah syar'i, ya, syarak, toharo itu bermakna suatu pekerjaan yang menjadi sebab diperbolehkannya melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya, yang mana disyaratkan suci dari hadas maupun najis. Jadi kalau Bang Sulimali, toharoh menurut istilah syar'i atau syariat, ya, itu adalah bermakna suatu pekerjaan yang menjadi sebab diperbolehkannya melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya, yang mana disyaratkan suci dari hadas maupun najis. Sehingga kalau tidak melakukan toharoh ini atau bersuci, ya, maka ya tidak diperkenankan melaksanakan ibadah itu seperti sholat, ya, atau yang lain-lain, tidak diperkenankan. Lah, toharoh ini banyaknya kata, macamnya kata, macamnya banyak. Ya, toharoh ini bisa berupa wudu, mandi, tayamum, atau menghilangkan najis. Wudu, mandi, tayamum, atau menghilangkan najis. Nah, oleh karena itu dari pengertian tersebut, toharoh niku dibagi menjadi dua. Satu, menghilangkan hadas, yang kedua menghilangkan najis. Adapun menghilangkan hadas itu dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau menghilangkan najis langsung menghilangkan najis yang nampak secara ainiyah. Mungkin najis dibagi menjadi najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis dibagi juga menjadi dua. Mantap. Lah, hadas itu nopo sih hadas itu? Ngomong hadas cilik, hadas gede. Nah, niku nopo sih hadas? Hadas itu adalah suatu sifat. Jadi tidak nampak karena itu berupa sifat yang mana melekat pada anggota tubuh
yang bisa mencegah terhadap sahnya sholat atau sahnya ibadah itu hadas. Jadi koyo mboten ketok junub atau gak junub, dia mandi atau ndak mandi, wong lek dasarane korep nggih padha mawon. Wong jadi ndak nampak. Dia punya hadas, dia ngentut batal, dia punya hadas kecil atau ndak, lek dasarane awak-awakane korep nggih padha mawon, gak ono bedane antarane wudu ambek mboten wudu itu. Jadi ndak nampak. Makanya hadas itu disebut sifat yang melekat pada anggota tubuh yang mana mencegah untuk kita sah atau tidaknya sholat. Nah, adapun hadas itu dibagi menjadi dua. Hadas besar, yang mana hadas besar ini bisa disebut sebagai penyebab mandi. Jadi hadas besar ini penyebab mandi. Kalau hadas kecil penyebab wudu. Jadi hadas wonten dua, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar itu penyebab mandi, hadas kecil penyebab wudu. Lah, pun sampai mriki saged anu nggih difahami nggih sedikit-sedikit nggih. Nah, adapun hal-hal yang mewajibkan mandi niku ada 6. Hal-hal yang berarti penyebab nopo mandi, berarti nopo hadas besar. Nah, niku ada 6. Yang pertama adalah bersenggama atau jima, hubungan suami istri. Nah, niku penyebab mandi besar. Nopo bersenggama itu? Nah, sing nom-nom ini cek paham, sing wis dibojo nggih paham. Napa niku? Ten pengertian di dalam kitab fikih niku nggih. Memasukkan hasyafah ke dalam farji baik qabul maupun dubur. Nopo hasyafah? Hasyafah nu amit sewu niki nggih. Hasyafah niku helme wong lanang. Helme tok. Sanes batange, mek pucuke tok, ndase tok. Niku lek melbu cepluk ngono tok. Nggih. Melbu tok, ngungak tok, assalamualaikum melbu marep metu maneh. Nggih. Niku tok, keduanya mandi. Gak usah ngenteni metu sperma. Ngoten. Sik kait melbu kebakaran. Kan di Melayu masa kate diterusno. Nggih. Wajib mandi. Sik kait melbu ngono marep ngono wonten tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tamu. Dor. Nagih utang. Anu antara. Pada mandi, kudu mandi dua-duanya. Jadi gak usah ngenteni sampai keluar sperma. Nah, persetubuhan ini yang sekalipun tidak sampai mengeluarkan sperma ataupun, ya, nanti saya ulangi, walaupun tidak mengeluarkan sperma, pokoknya lek hasafai wong lanang melbu nang farjine wong wedok. Baik itu lewat qabul atau dubur. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita selaku umat Islam tidak sampai menggauli istri kita lewat jalur belakang. Karena itu dilaknat kalian Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi semisal kedaten, walaupun melbune ten dubur, pokoknya ndase lanang niku mlebu mandi besar. Mantap. Wajib nih penyebab mandi. Mantap. Nah, atau ya yang menyebabkan mandi lagi adalah atau sekalipun amit sewu nopo zakarnya itu terbungkus nopo, contoh seperti kondom. Ini anyar-anyar, lalek dulu terbungkus kain. Misal contoh terbungkus kain terus dilebok. Lah niku tetap mewajibkan mandi kedua belah pihak. Ngonten, nggih. Sekalipun dalam kondisi sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, ya apa maksudnya? Istrinya sedang tidur terus marngono dikumpuli ambek sing lanang. Lah karena dikumpuli bojone iku sampe gak krasa, saking kekeselene sing wedok. Dadi wis turu angler dipikir ngipi. Padahal dikumpuli karo sing lanang. Lah niku kedua belah pihak, walaupun sing wedok niki wau sang istri niki tidak sadar kalau sedang digauli oleh suaminya, tetap wajib mandi, baik yang laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena telah bertemunya nopo hasyafah dan farjinya perempuan itu tadi.
Faham niki nggih. Sebagaimana dasar hadis riwayat Muslim, idzal taqal khitanani faqad wajabal huslu wa illam yunzil, yang artinya ketika dua alat kelamin laki-laki dan perempuan bertemu atau bersetubuh maka wajib mandi wa illam yunzil, walaupun tidak keluar sperma. Ini hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Manten. Niku yang pertama, Pertama niki paham nggih, mboten wonten pertanyaan nggih insyaallah nggih. Nah terus mending pertanyaan lek 1 poin, wonten pertanyaan jenengan tanglet. Jadi jangan sampai masuk ke poin-poin berikutnya. Marungono karena ada yang poin yang di awal tidak paham, ketambahan poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 tambah ora paham. Nah, jadi poin pertama mesti enggak paham langsung tanglet. Nah, enggak usah ngenteni sesi pertanyaan. Mungkin kadang lek ngisine kepenaan. Nah, sesi pertanyaan belum dibuka wis adzan. Nah, malah gak sida takut. Ketemu maneh ngenteni 2 minggu kas. Nah, langsung tanglet mawon. Mantun-mantun yang kedua, yang penyebab mandi besar adalah inzalul mani. Nah, nopo inzalul mani itu? Keluar sperma. Lelek sebab yang pertama tadi itu adalah bertemunya, masuknya hasyafah ke dalam farji, lewat jalur depan atau belakang, sekalipun tidak keluar sperma. Tapi yang kedua nih yang menyebabkan mandi adalah keluar sperma. Ini menyebabkan mandi. Sebagaimana hadis Muslim, al-ma'u minal ma', kewajiban mandi itu disebabkan oleh keluarnya sperma. Mantan. Nah, keluar sperma ini menjadi penyebab wajibnya mandi, baik keluarnya tersebut dalam kondisi tidur atau terjaga, disengaja atau tidak, sedikit atau banyak, sekalipun sperma tersebut berwarna darah, selagi masih ditemukan ciri-ciri sperma atau mani, maka dia yang mengeluarkan mani tersebut wajib mandi. Nah, saat ini pertanyaannya, yo apa terus ciri-ciri nih sperma nih atau mani? Nah, dan kitab ditulis yang pertama keluarnya itu adalah dengan cara tadafuk. Nopo tadafuk? Tadafuk niku muncrat mani nih. Tadafuk. Ada tekanan ketika keluar. Yang kedua, ladat, ono rasa nikmat lek mani metu. Mantun-mantun yang ketiga, cirinya mani itu ketika basah berbau seperti adonan roti. Nah, kalau kering baunya seperti putih telur. Nah, niku ciri-ciri ini. Lho niku ten kitab ditulis seperti itu. Oh, kitab-kitab fikih pokoke sing anu ditulis seperti itu. Mboten kula sing ngawur mar ngono vulgar. Mboten fikih itu begitu. Fikih itu detail, jelas. Ndak ono abu-abu nang mboten wonten. Fikih niku jelas. A B B. Wonten fikih niku. Jadi fikih itu menghindari perkara-perkara subhat. Fikih, ilmu fikih niku. Fikih niku menghindari perkara-perkara yang berbau keraguan-raguan. Nah, jadi ya apa obate wong mamang. Nah, koyok nopo sembayang takbiratul ihram ping 10 gak mari-mari. Allahu akbar gak mari-mari. Nggih, kan wonten niku biasane. Mamang. Napa kok ngoten niku? Nah, obate tombone niku duduk wiritan, gua tambah ngelu. Napa tombone? Ngaji fikih. Nah, karena fikih itu tombone subhat, tombone mamang. Fikih niku jelas, warnane abang ya abang, ijo ya ijo. Ndak bisa katene tengah-tengah niku iki antara ndak bisa. Fikih. Jadi tombone mamang di dalam beribadah, tombone was-was di dalam beribadah, tombone kesubhatan di dalam kita beribadah itu adalah ngaji ilmu fikih. Nah, ini ojo sampai ngaji melok ngaji, marono kok takbir sih Allah niku lek digepuk tutuk mburi cek waras. Wah, iki penyakit nih. Oh, kula nate ningali wudu. Nah, kula nate suatu ketika wis banyune titik di salah satu masjid nggih, banyune titik.
Miline niku koyo mili masyaallah, mili PDAM pas napa jam-jam sing mboten pati mili niku. Ya, iki mancur titik ngoten. Manten-manten kula antri, kebetulan antri di belakang orang yang orang itu sampai mengulangi wudu itu hampir 3 kali. Heran kula. Waduh iki lak keliru antri aku iki aku. Lah sebelah kula kiwa tengen iki pun antri kathah. Nggih mantun membasuh wajah marang ngono niku dibalen-baleni lebih sampai 3 kali. Wajan 3 kali lebih. Waduh iki entek-entek banyune masjid bareng lho. Antri ora mari-mari lak ketinggalan sembahyang. Mantun wis awak-awakan pun istiqomah ngerantos niku kali kula merhatekno tiyang ajeng kula niki yo napa lek kudu. Kok iso sampai selama itu. Mari sikil wis mari tak pikir ngangkat tangan niku katene ndonga. Lah kok Joko banyu basuh wajah malih. Masyaallah kula ngene. Waduh iki opo iki lek. Opo mari basuh sikil mau kepentut titik ta yo opo. Tapi dibaleni malih. Buktine napa setelah air itu habis, nggih. Air itu habis dia menuju ke tempat napa jeding ini ku banyak ngoten lho. Wonten keran-keran ngoten. Jadi mencari tempat air keran lagi untuk melakukan wudu. Lho wudu itu lho mamang. Lah gak mari-mari yo. Lek wudu aja perkara wudu mamang. Apa malih salat, apa maneh adus gedhe. Lah iso entek-enteki tanduk. Ngoten lho. Lah ilmu sing saged ngobati rasa was-was nggih. Subhat mamang ngoten niku ngaji fikih. Ngoten niku penting niku. Mboten wiritan, mboten suwuk ora mampu. Ngoten ngaji ilmu fikih wis pokoke baru waras. Jadi kersane dia yakin kan itu kan keraguan-keraguan iki sah enggak ya? Sah enggak ya? Itu kenapa? Karena keterbatasan pengetahuan. Ngoten ngaji. Pun. Ya, terus niku wau kembali ya, ada ciri-ciri sperma wau bangsul malih. Yang pertama adalah tadafuk, yang kedua ada tekanan muncrat, yang kedua ladzat, ada rasa nikmat, yang ketiga kalau basah baunya seperti adonan roti, kalau kering baunya seperti putih telur. Adapun pada umumnya sperma laki-laki ini berwarna putih dan kental. Kalau perempuan itu kuning rodok cair. Nggih padha wong wedok nggih ngetokno sperma, lek mboten sperma, wong wedok mboten ngetokno sperma nggih mboten meteng, mboten bayi. Karena janin itu kan bertemunya dua sperma laki-laki dan perempuan. Ini sama. Apakah yang bisa mimpi basah mek wong lanang tok mboten wong wedok nggih saged. Itu padha-padha iso metu manine. Pun. Manten-manten bagaimana kalau yang lain? Nah, yang lain yang keluar dari laki-laki niku seperti nopo? Wonten mani, wonten madhi pakai dzal. Madhi. Napa madhi itu? Madhi itu adalah cairan yang keluar ketika dia sedang syahwat. Ya, pokoknya metu syahwat, wong lanang kadang ngetokno cairan. Cairan ini titik, mboten banyak. Ngoten. Lah cairan ini ki putih, bening, sedikit lengket. Gak kental-kental nemen sedikit lengket. Ngoten. Yang mana keluarnya tanpa terasa ketika syahwat. Yang metu. Nah, makanya biasanya amit sewu nih, amit sewu. Daleman kita itu ada bercak-bercak sedikit. Nah, itu bercak-bercak sedikit, lek garing nih, ketok. Ngoten. Lah niku hukume napa? Hukume mandi niki najis karena dia hukumnya sama seperti pipis. Makanya yang kata ini sembahyang, khususnya musafir, perjalanan. Nah, niku nggih pas wudu niku nggih ojo mek nggur mek pipis to. Tapi nggih dicek katoke niku, dalemane niku dicek. Apakah ada bekas madi mungkin ketika di dalam perjalanan numpak opo ketok wong wedok ayu marang syahwat akhirnya metu didik? Kan kita ndak tahu. Begitu. Tok kangen bojone metu syahwat, metu. Kan kita ndak tahu. Lah niku dicek.
Dadi ojo nggur pipis marang ngono gak ngereken ambek najis-najis yang sekiranya berpotensi keluar sedangkan itu keluarnya tanpa terasa. Ngoten. Nah, yang kedua yang keluar lagi adalah selain mani itu adalah wadi. Wadi pakai dal. Wadi. Napa wadi itu? Wadi ini cairan yang berwarna putih keruh. Putih rada budak. Terus kental. Biasanya keluar setelah pipis. Niku metu titik utawa ketika seseorang itu melakukan pekerjaan keras, pekerjaan berat, kekeselen, mantun angkat-angkat, mantun kerja bakti, kekeselen, mari ngono dia ngeleye-ngeleye dilu metu nih. Nah, niku namine wadi. Jadi kalau keluarnya sedikit ya tidak ada ciri-ciri sperma atau mani ya. Kalau keluarnya itu karena faktor kecapean terus setelah pipis ya keluar maka itu namanya wadi. Tapi kalau dia keluar sedikit karena syahwat, diawali dengan syahwat, maka itu namanya madhi. Lah, baik madhi ataupun wadi ini najis seperti halnya pipis, air seni. Yang mana tidak mewajibkan mandi namun mewajibkan wudu. Lah lek metu niku nggih kudu wudu. Enten jenengan itikaf di masjid. Ya, moro-moro kok metu titik. Titik niku titik, paling sak tetes atau 2 tetes nih. Karena nopo kekeselen walaupun nyambut gawe mulai injing atau sore. Nyenden itikaf ngenteni isak metu titik. Lah niku nggih batal, wudune batal. Amit sewu. Celana dalamnya juga najis, jangan dipakai untuk sholat. Oh, itu dicepot. Nah, pun, ya. Nah, bagaimana kalau ragu-ragu? Wah, ini kita kayak ilmu nih mamang. Nah, bagaimana kalau ragu-ragu? Iki sperma apa mandi ya? Nah, itu. Iki sperma apa mandi ya? Karena kok kalau sperma kok was-was ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu kita diperkenankan memilih salah satu sing jauh lebih mantap. Jadi tidak boleh kita hidup di dalam keraguan-raguan. Kalau ragu-ragu antara dua hukum pilih yang paling mantep. Oh aku mantepe mandi. Nggih jenengan berarti kudu mandi besar. Oh aku mantepe mandi ini. Nah, karena tidak memenuhi syarat-syarat cirine napa? Sperma mandi iki. Walaupun rada akeh tapi iki mandi. Gitu. Lah ini ya berarti batal wudu'e kari najis yang membekas di bajunya tinggal dia wudu kembali. Nah, pun. Nah. Terus mantun ngonten, bila seseorang ketika bangun tidur menemukan adanya cairan yang mirip-mirip seperti ciri-ciri sperma, okay, maka wajib mandi sekalipun dia tidak mimpi. Tangi-tangi, loh, sarungmu kok jemek rek? Wah iki mani iki metu. Enggak kroso, moro-moro tangi-tangi metu. Ngoten. Maka dia wajib mandi walaupun tidak bermimpi. Namun sebaliknya, kalau dia di dalam mimpi ngipi sampai metu mani, tapi ketika dia bangun kok tidak ada mani yang keluar, maka dia tidak wajib mandi. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah keluar dan tidaknya sperma atau mani tersebut. Jadi lek mimpi tok ya gak wajib mandi. Nah, tapi lek keluar sekalipun itu baik itu mimpi atau tidak mimpi maka wajib mandi. Itu kalau nampak spermanya. Sebagaimana hadis Nabi an Ummi Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma'. Nah niki sampai kok ngeten. Kanjeng Nabi niku nggih detail ditakoki wonten nggih dijawab.
Hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim nih. Napa? Diriwayatkan dari Ummi Salamah. Beliau berkata bahwasanya Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah. Kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu terhadap kebenaran." Kira sih Ummu Sulaim. Maka apakah perempuan yang bermimpi keluar sperma, bermimpi nih, mimpi yang keluar, apakah perempuan yang bermimpi keluar sperma wajib mandi? Nah, dijawab kali Rasulullah, benar kalau ia melihat spermanya keluar secara nyata. Kalau cuma mimpi-mimpi toh enggak. Jadi wong wedok niku nggih bisa mimpi keluar sperma atau mimpi basah. Ngoten lho. Lah niki mulai zamane Kanjeng Nabi niku wong wedok wis iso mimpi basah. Kan umume wong mek ngarani wong lanang tok sing mimpi basah itu. Sebagai tolak ukur balik atau tidak. Mana ngoten. Ya ngoten. Mantun malih hadis riwayat Abu Dawud dari Imam Baihaqi dan Tirmidzi. Ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balal wala yadhkuru ihtilaman qala yaghtasil wa anir rajul yara annahu qad ihtalama wala yajidul balal qala la ghusla alaihi. Terus Kanjeng Nabi ditanya tentang laki-laki yang dia mendapati atau menemukan sperma namun dia tidak ingat jika ia telah bermimpi. Lalu Rasulullah menjawab wajib mandi baginya walaupun dia tidak bermimpi. Dan ditanya tentang laki-laki yang bermimpi keluar sperma namun dia tidak mendapati atau tidak menemukan sperma pada pakaiannya, maka Rasulullah menjawab tidak wajib mandi baginya. Terus yang menjadi tolak ukur adalah keluarnya sperma, baik disengaja atau tidak, baik sadar atau tidak, baik bermimpi atau tidak. Yang menyebabkan mandi yang kedua. Yang ketiga adalah yang menyebabkan mandi besar adalah meninggal dunia. Nggih. Atau wong mati niku nggih ngadus atas gede. Wonten lho, ngadusi mayit niku. Nggih. Lah, kecuali orang yang mati syahid. Nah, nopo sing syahid niku? Mati dalam peperangan melawan orang kafir. Niki ampun salah paham. Ojo sampai mungkin moro-moro. Lho ya napa lek sing ngebom niku. Terus marmun ono korbane orang Islam yang menjadi korban. Apakah itu dikatakan syahid? Nggih mboten. Wong jelas-jelas kaidah syahid itu adalah orang yang berperang melawan orang kafir. Terus mantan-mantan diperinci kali ulama, orang kafir yang seperti apa? Orang kafir yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam. Lek kita nggak ada tonggo non muslim marmuno api nang awake dhewe, nggih mboten pareng kita ngelukai. Ojo mateni. Gepuk niku lho awake dhewe kudu digepuk bales. Kalau secara agama, tetap kita harus jaga kehormatan mereka nih. Napa buktine? Buktine Kanjeng Nabi hijrah ten Madinah niku tetep di situ tetep bersahabat atau berkawan dengan kelompok Yahudi Madinah. Wonten lho. Lek kabeh-kabeh dia lak dipateni kabeh niku di Madinah niku. Sing non muslim niku. Tapi kan Kanjeng Nabi mboten. Kenapa? Karena Yahudi Madinah tidak melawan ya. Atau tidak mendolimi kepada umat Islam pada waktu itu. Ngonten. Ya, berarti moro-moro pas aku tak kepengin syahid, aku tak perang, ngebom. Aku gak seneng nang presiden. Nah, terserah jenengan badhe milih presiden sinten mangke 2024. Pokoknya lek menang alhamdulillah, lek gak menang yo entenono 4 tahun lagi. Wong jagoan-jagoan presiden kan koyo bal-balan. Sampeyan jago Arema, kula jago Persipura. Kan ngoten nah. Lek wayane menang nggih, menang wayane kalah nggih. Kalah ngenteni mana ngenteni kompetisi rebutan piala malih kan ngoten. Ampun sampai urusan presiden, sampai urusan murtad-murtadan kafir iki. Presiden sing anu iki. Waduh kenemenen. Kadon. Pokoke selama kita memiliki presiden yang ahlul kiblah,
sik sembayange ngadep kiblat. Nggih, berarti kan nyembah Gusti Allah dan sik ngakoni Kanjeng Nabi itu sebagai rasul. Haram bagi kita sebagai muslim itu nopo memberontak kepada pimpinan tersebut. Kalau betul-betul nopo tidak ada kedoliman yang nyata, sing nopo sing jelas-jelas koyo nguyo-nguyo wong Islam terus jamaah gak oleh, adzan gak oleh, kan sing ngonten kampanyenya. Kok kalau presiden ini jadi kita ndak oleh adzan iki umat Islam kok dipersulit ibadah. Bukti ini jenengan nggih pancet mau ibadah nggih enak ten mriki. Wonten lho. Kan wonten. Jadi ampun didik-didik marang ngono waduh koyo yo koyo katene perang. Urusan pemilu kok katene perang. Wonten urusan dunia niki halale sing urusan dunia, urusan duniawi. Jadi presiden juga tidak selama-lamanya. SBY rong periode nggih marang ngono lengser. Saiki SBY napa wonten kabari mboten wonten. Jokowi rong periode dados presiden. Mantun niki lengser nggih pun selesai gitu. Mosok nek katene bahas Jokowi malih. Jadi perkara dunia itu sifatnya sementara, jangan berlebihan. Ngoten lho, marung sak keluarga tukaran. Sak RT tukaran. Biasanya kanca main sekak malah gak gelem main sekak bareng. Soalnya pilihannya bedo. Ngopi bedo. Ini merusak silaturahim ukhuwah Islamiyah gara-gara pemilu. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kurang pirang menit nih? 5 menit. Nah, dikecualikan lagi orang yang mati dalam keadaan murtad atau kafir, dan juga bayi dalam keadaan meninggal serta belum berbentuk manusia niku tidak wajib dimandikan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, an Jabir anna Nabiyya amara fi qatla Uhudin bidafnihim bidimaihim walam yusalu walam yusalla alaihim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala an, sesungguhnya Nabi memerintahkan agar para sahabat yang gugur di dalam perang Uhud disemayamkan bersama dengan darahnya alias tidak dimandikan. Dalam keadaan tidak dimandikan dan tidak disolati, langsung dipendem. Nah, ini sebagai bukti mangke tiket VVIP, tiket eksekutif masuk surga. Ngoten lho. Napa buktine? Buktine kados kisah Abu Nawas niku ketika wafat nyuwun dipendem, dikuburkan dengan kain kafan yang pun rusak, pun sobek-sobek. Ngoten lho. Akhire malaikat diakali. Malaikat sinten sing takok ten kubur? Mungkar Nakir nggih. Mungkar Nakir teko dijawab kali Abu Nawas. Abu Nawas pinter. Loh, kok teko maneh? Perasaan Mungkar Nakir, aku perasaan iki sik kayak nang kene iki. Nang juglangan iki nang apa bolongan iki sik kayak iki. Loh, sampean wis teko balak-balik malaikat Mungkar Nakir. Lah iki buktine klambiku wis suwe-suwe. Aku iki mayit suwe pisan iki. Duduk mayit anyar, mayit suwe aku. Wis ditakoki aku wis tahu. Keliru alamat paling. Kok malaikat kok keliru alamat. Ndak ono ta malaikat keliru alamat. Malaikat pencabut nyawa lek wene nyabut nyawane awake dhewe gak bakalan geser nang sambingi. Mboten mungkin. Wis gak ono ceritane salah alamat. Salah alamat itu wonten mek di lagu. Lagu dangdut niku wonten alamat palsu. Niki ya salah. Nah, pun nggih. Niki tasik 3 poin nggih. 3 poin yang mewajibkan seseorang mandi. Cuman kula tuntasaken niki sing bayi ini. Terus bayi ini nggih. Apabila ketika lahir mengeluarkan suara atau tanda-tanda kehidupan, baik tangannya bergerak atau ada kedipan mata dan lain sebagainya, maka ketika ia meninggal, itu diperlakukan sebagaimana orang dewasa yang ya dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Itu kalau ada bayi baru lahir, kalau dia ada tanda-tanda kehidupan. Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan alias keluar dari rahimnya ibu langsung wafat, mati, maka ya dia cukup wajib dimandikan, dikafani serta dikubur namun tidak wajib disolati.
Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan ketika lahir mati bayi niku wajib dimandikan, dikafani, dikubur, gak usah disolati. Nah, tapi kalau tidak berbentuk manusia ketika lahir, semisal keguguran kurang dari 4 bulan, berarti kan durung rupa menungso nih, rupa janin, rupa bayi, ya. Maka bagaimana? Tidak ada kewajiban apapun, termasuk disolati niku haram. Jadi kudu mek dibungkus terus dikubur. Nah, lek belum berupa bayi. Kula kinten cekap semanten muga-muga kula kali panjenengan diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu fikih di pertemuan berikutnya, tetap diberikan kesehatan lahir batin, rezeki yang melimpah dan barokah, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kula terakhir nyuwun ngapunten menawi ada salah-salah di dalam ucap atau menerangkan ilmu ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.